welcome to Bintang Pagi, bincang tentang psikologi. Tetapi setelah kita jalani, aku merasa tertipu. Ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Hai guys, balik lagi di Bintang Pagi, bincang tentang psikologi. Nah, tadi tahu nggak kenapa kita nyanyi lagu apa sih? Kayak lagu lagi booming ya? Iya. Judulnya apa Mbak Yusti? Aku bukan boneka. Boneka. Gitu. Jadi kenapa sih kita nyanyi lagu ini? Ada yang tahu nggak sih di sini? Kayak Ibu Rute kayak Soalnya nih, aku tuh emang lagi suka ngikutin. Lagi ngikutin. Apalagi kan dia setiap ada di vlognya artis-artis atau apa kayak gitu, dia selalu menceritakan tentang dirinya. Nah, yang mulai dari bapaknya udah meninggalkan dia gitu ya, dari dia masih kecil, terus ibunya jadi TKW, habis itu dia sama neneknya, tapi temennya dia, sahabatnya dia ini si Ayam. Oh, Ayam. Iya benar. Ayamnya punya nama yang Iya, Ayamnya punya nama, betul. Aku dengarnya ayam loh. Ayam Apa ya ayam? Ayam, betul. Ayam tuh. Bukan, ayam. Oke, jadi hari ini tadi udah ini ya dibuka openingnya, udah kita sama-sama nyanyi lagunya si Keke ini. Nah, topik kita pada hari ini juga nggak jauh-jauh dari Mbak Keke karena benar-benar sangat menginspirasi ya. Benar, karena sebenarnya apa yang Keke alamin tuh banyak banget dialami sama orang-orang di luar. Nah, hari ini kita mau bahas salah satu lini kehidupannya Keke ini. Tadi ya seperti Yus sudah bilang gitu bahwa dari kecil nih Keke sudah ditinggal ya sama ayahnya. Iya, betul. Mungkin dalam istilah psikologi dikenal dengan nama fatherless gitu ya. Nah, Jadi nggak ada figur ayah. mungkin dari kecil tidak ada figur ayah di kehidupan Keke. Nah, sebenarnya nih fatherless ini apa sih, teman-teman? Fatherless. Father yang less gitu.
Father yang les. Mbak, sebelum lanjut, ini kan kita berlima nih ya. Oh iya, kenalan dulu ya. Benar-benar. Boleh, pengen eksis ya kamu. Oke. Kenalin nih gitarisnya. Kenalin dong namanya siapa? Saya Dino Afif Mufaris, nama panjangnya gitu. Panggilannya Dino gitu. Dino. Status masih jomblo kok. Masih jomblo. Boleh monggo sama siapa? Ya, Sebelahnya saya Raihan, biasa dipanggil Ray, status sudah punya istri dan anak satu. Satu ya. Betul. Nah, sebelah yang ini udah ini kayaknya Mbak yang tidak asing lagi. Iya, halo, namaku Yustisi, jadi bisa dipanggil Ius. Nah, di sini aku masih mahasiswa, belum lulus profesi. Iya. Sebelahnya yang terakhir saya Wardah, saya juga udah nampang di videonya Mbak Fanti di episode pertama. Status juga masih mahasiswa dan sekarang bersama teman-teman semua kita masih menyelesaikan studi. Iya, jadi kita ini teman-teman satu kelas di Magister Profesi Psikologi Klinis ya di Klinis. Gitu. Oke, back ke topik lagi ya tadi. Ya, back. Kita campur-campur. Kita di sini ngobrol santai. Namanya bincang ya. Gitu soalnya. Tadi apa gimana? Fatherless. Fatherless itu apa sih yang kayaknya kita ketahui kan sering banget ya kita nemu kasus tentang fatherless gitu loh. Sebenarnya apa sih fatherless itu? Kalau fatherless ya ini kan berdasarkan dari pengalamanku menangani klien gitu ya. Jadi kalau setauku fatherless itu adalah kondisi di mana seorang anak itu kehilangan figur ayah. Nah, figur ayah itu bukan cuma secara fisik tapi juga secara emosional. Jadi bisa aja mungkin ada case yang ayahnya mungkin udah kayak tadi Kiki itu meninggalkan Kiki, atau mungkin juga yang udah wafat kayak gitu juga ada. Tapi ada juga yang sosok ayahnya itu hadir, ada di rumah, tapi hubungan kalau kata emosionalnya itu nggak ada. Nah, itu juga bisa dikatakan fatherless gitu. Jadi nggak cuma kehadiran fisik, si bapak secara fisik ya, tapi memang lebih ke arah secara emosi ya. Emosi, gitu. benar. Yus ada mau menambahkan tentang fatherless ini? Sebenarnya hampir sama kayak Wardah. Jadi tuh figur ayah itu sangat penting. Jadi dalam pengasuhan itu sebenarnya nggak semuanya itu ibu gitu. Tapi sebenarnya ayah itu sangat berperan juga untuk tumbuh kembang anak. Nah, ini yang karena mungkin fenomena di Indonesia itu lebih ke patriarki ya. Jadi ayah yang bekerja di luar dan ibu yang mengurus rumah. Jadi ayah pulang ya udah gitu, istirahat, atau ayah mikirnya ya aku kerja buat anakku gitu. Tapi ini hanya pemenuhan secara finansial, material, tapi secara emosional itu masih kurang. Nah, ini banyak banget terjadi di luar sana. Nah, kalau dari laki-laki nih ya, mungkin kalau dari Dino karena masih jomblo nih, kalau melihat mungkin di ruang praktek pernah menemui ya kayak gitu. Pernah. Itu bisa coba ceritakan nggak? Ya, kebetulan kasus yang terakhir ini yang alhamdulillah sudah selesai gitu. Jadi itu dia memang dari kecil itu sudah pisah secara pertama fisik gitu. Dari kecil itu dia sudah dititipkan sama kakek neneknya di Jogja, sedangkan orang tuanya di Jakarta. Itu tadi balik lagi deh kan karena alasannya pekerjaan itu tadi. Nah, jadi secara selama 17 tahun sampai dia kelas 3 SMA itu terpisah secara fisik. Tapi ketika umur 17 tahun itu ibunya baru balik ke Jogja untuk baru tinggal bersama-sama dengan si anak ini gitu. Tapi bapaknya masih tetap di Jakarta gitu, masih tetap kerja gitu. Nah, itu tadi yang mungkin nggak cuma satu ini, tapi mungkin banyak juga gitu ya kasus-kasus lain yang kasusnya sama gitu. Jadi bapaknya sibuk kerja gitu, bapaknya di luar ya kerja lah yang apapun itu di kegiatan di luar dan jarang bermain sama anak, jarang pulang. Kayak Bang Toyib ya, 3 kali lebaran ya. Jadi yang kulihat ya fenomena di Indonesia itu seperti itu kebanyakan ya. Nah, kalau dari ini dampak-dampak apa sih yang bisa ditimbulkan gitu loh dari fatherless? Kalau aku pribadi gitu kalau nangani klien ada yang seperti itu. Nah, ketika besar terutama anak cowok ya, anak cowok yang
dari kecil itu tidak apa ya namanya, tidak ada sosok ayah di dalamnya gitu ya, menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab, karena tanggung jawab itu kan dari ayah ya, misalnya contoh gitu, namanya anak-anak adalah pencontoh yang ulung gitu, peniru ulung. Nah, kalau dari aku kemarin dari kasus yang aku tangani itu lebih ke arah dia tidak bertanggung jawab, tidak punya tanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab, tidak memiliki rasa tanggung jawab seperti layaknya laki-laki. Karena laki-laki kan memang dituntut tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan ya. Terus ada juga dia jadi lemah, gitu loh, jadi lemah secara fisik dan juga tidak berani menghadapi orang lain gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada konflik dia akan cenderung menghindari konflik-konflik itu gitu. Kalau saya pribadi juga yang banyak nih kalau untuk anak laki-laki, kalau tanpa kehadiran ayah itu biasanya lebih agresif. Lebih agresif karena kan ayah itu sebenarnya sosok yang pelajaran pertama dari anak laki-laki. Jadi ngelihat bapak itu orangnya kayak gini ya, tegas dalam aturan, disiplin ini, jadi tidak pakai logikanya juga anak. Tapi kalau cuman hanya ibu saja, ibu kan ya mungkin bukan merendahkan ibu ya, tapi kan ibu-ibu kan lebih cenderung menggunakan perasaan. Jadi anak yang kata Mbak Fanti tadi bilang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Karena kan tidak memiliki rasa tanggung jawab karena mungkin ibunya sudah menyuruh anaknya untuk bertanggung jawab, kesalahan harus tanggung jawab. Tapi karena ibunya merasa nggak tega dengan anaknya, akhirnya ya udah diambil alih lagi sama ibunya. Kalau bapak kan ya cuek lah, ya kamu salah ya harus tanggung jawab, belajar, ayo belajar. Itulah kalau saya sendiri punya klien ya kasus-kasus yang lalu juga kebanyakan seperti itu. Mungkin ini juga ada kaitannya sebenarnya. Kalau yang aku tahu, nilai dan norma itu seharusnya yang menanamkan itu justru ayah, bukan betul. Iya, jadi karena memang ayah itu sebagai panutan, tadi yang benar Mas Rey bilang itu panutan, contoh yang real gitu kan. Bagaimana dia harus, makanya kalau nggak ada ayah jadi kurang bertanggung jawab, karena nggak ada yang ngajarin nilai dan norma dengan tepat gitu. Biasanya figur ayah ini yang memberikan penanaman itu. Iya, dan kalau untuk anak perempuan sih dampaknya macam-macam, banyak banget. Kalau dari kasus-kasus yang aku tangani, hampir semuanya itu malah jadi bergantung sama laki-laki. Jadi begitu kenal cowok tuh malah jadi apa ya? Nggak bisa lepas dia. Kalau sudah apa aja tuh diberikan. Iya benar. Nah itu karena dia butuh apa kasih sayang. Nah itu yang dia dapat dari partnernya. Nah tapi ternyata partnernya ini cuma buat main-main kan, memanfaatkan. Nah itu banyak banget kejadian di luar sana. Dan yang si cewek jadinya nggak bisa move on ya nggak sih, karena dia dapat figur lekatnya di si cowok itu, akhirnya apapun dikasih. Terus kalau cowoknya mau ngapa-ngapain juga ya udah nggak apa-apa, soalnya aku dapat sesuatu nih dari dia gitu ya. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapat dulunya tidak dapat dari tidak dapat sosok ayah itu, mungkin secara fisik maupun secara emosional. Iya, jadi siapa tahu salah satu penyebab toxic relationship itu kalau yang dari perempuan mungkin karena ini kali ya, dianya yang nggak bisa tegas ya itu tadi, karena dia merasa butuh gitu. Jadi walaupun nilai tadi yang Justisi bilang, penanaman nilai dan moral itu ibu juga bisa memberikan itu gitu kan, maksudnya bukan berarti kan ibu nggak bisa mengajarkan, tapi memang sosok ayah ini benar-benar yang jadi sosok pentingnya gitu buat semua anak, entah itu laki-laki entah itu perempuan gitu. Kalau nih Rey kan sudah mempunyai anak nih, cowok lagi kan ya, Rey gitu. Nah dengan fenomena kan Rey juga kerja, sempet jauhan nggak sih Rey sama anak Rey? Kalau jauhan sih ya mungkin pernah sih jauh-jauhan. Nah, ya mungkin dengan bekerja terus kalau kuliah kan juga ada fokus tersendiri yang dilakukan gitu kan ya. Gimana sih caranya Rey sehari-hari gitu? Kan kita tahu ya anak Mapro tuh kuliahnya bisa dari pagi sampai malamnya gitu kan. Waktu ketemu anaknya kapan? Sedangkan tadi yang di awal Wardah bilang bahwa nggak cuma masalah kehadiran nih gitu loh, tapi masalah afeksi juga, emosi juga di situ gitu loh. Gimana caranya Rey memberikan waktu buat anak, terus bisa main sama anak dengan perannya Rey sebagai ayah sebagai mahasiswa terus pekerja kantor juga gitu kan? Kalau saya pribadi kalau jadi mahasiswa
waktu mahasiswa di yang kemarin itu saya mesti ada waktu sekitar 1 jam atau ya mungkin 30 menit lah Mbak ya. 30 menit itu untuk meluangkan waktu untuk bermain sama anak. Entah itu main mau menjadi ya Ultraman atau apalah kayak gitu yang pokoknya anak itu sukanya main gelut-gelutan gitu. Ya udah kita ladeni. Walaupun capek fisik ya minimal 30 menit itu kita bisa memanfaatkan waktu untuk kumpul sama anak dulu ya, ngobrol sama anak. Karena jangan sampai anak itu hanya di rumah sama bundanya gitu, tapi nggak ada figur ayahnya, jadi nggak tahu mana yang benar mana yang salah kan. Karena kan kalau anak laki-laki kan ya cenderung mainnya ya lebih enak sama ayahnya. Jadi nah kalau misalnya waktu kuliah pulangnya sampai malam ya karena anak dari dulu sudah diajarin bangun untuk subuh. Jadi pas subuh sampai dengan mau kuliah itu ya main. Main. Jadi kayak main ya mungkin main kalau ini petak umpet, terus kalau udah ketemu dipeluk, terus diusap kepala kayak gitu ya. Itu memberikan kehadiran bahwa kamu tuh hadir untuk ayah juga gitu loh. Jadi untuk semangatku juga, untuk semangat anak juga. Jadi kalau mau main itu dia nggak mikir ayahnya tuh nggak sayang sama aku tuh nggak ada. Istilahnya tuh nggak ada mikir gitu. Terus kalau pas kerja ini sama sih yang tadi yang saya bilang, kalau pulang saya malam ya luangkan waktu 30 menit atau 1 jam ya main sebentar aja, atau enggak main pura-pura jadi monster, saya monsternya, terus nanti saya pura-pura mati gitu lah, mati gitu. Nah padahal sebenarnya tidur gitu loh, gitu. Jadi dia jadi cat kayak gitu, terus ayahnya mati gitu, blok. Padahal tidur. Curi-curi waktu ya. Curi-curi waktu sebentar kan blok gitu tuh, nanti dibangunin lagi, ayo main lagi. Jadi ada minimal ya 1 menit itu bisa fresh lah mata dikit gitu. Nanti kayak gitu lagi ya. Udah setiap hari kayak gitu sih. Jadi monster terus sayanya. Enggak pernah saya jadi pahlawannya. Jadi Ultraman ya. Jadi Ultraman ya anaknya aja lah yang jadi Ultraman. Saya yang jadi monsternya. Berarti gitu. memang apa namanya? Ya kuantitas ada pentingnya, tapi kualitas tuh lebih penting ya. Lebih penting juga. Jadi bukan berarti misalnya ada orang tua yang jauh-jauhan gitu ya. Jauh-jauhan tuh bukan berarti ketika meninggalkan anak terus jadi kayak anak ini bakal fatherless nih, kayak gitu. Nggak kayak gitu juga gitu loh. Bagaimana caranya si ayah ini memprioritaskan anaknya gitu. Anaknya juga. Karena kan kita bukan sebagai pencari nafkah aja. Ya kan kita kan juga harus berbagi tanggung jawab juga dengan istri ya. Istri itu memang kerjanya memang ya nggak tahu sih, kalau bagi saya tuh istri itu ya seperti kayak mengurus rumah tangga juga kayak gitu ya. Tapi suami itu bukan berarti semena-mena dengan istri juga ya. Istri udah nyapu ya termasuk didik juga. Nanti anaknya malah mikirnya jadi percuma lah kalau berkeluarga nanti jadinya kayak istri bisa disuruh-suruh pembantu kayak gitu kan, malah ya nggak bagus juga sih untuk anak juga gitu. Apalagi di keluarga saya juga ada anak perempuan juga, ponakan perempuan lah. Nah itu kan kalau nggak ada sosok ayah kan dia bakal melenceng juga. Iya seperti itu sih kalau saya. Ya pasti dilema banget ya, pasti orang tua yang ayah sebagai figur yang pencari nafkah gitu ya, dan juga sebagai pendidik, sebagai pengurus di rumah untuk anak maupun istri juga gitu kan. Pasti memang dilema gitu ya. Maksudnya jadi dengan kondisi itu kan jadi maksudnya bukan tadi kan aku kan bilang soalnya di awal tadi kan bilang ya ayah yang bekerja gitu kan, jadi secara fisik nggak dekat gitu kan. Kita mencoba memahami bahwa ayah itu juga sebagai pencari nafkah gitu. Jadi bukan berarti salah gitu ya, bukan berarti salah bekerja terus-terusan tanpa mungkin sampai 24 jam atau berapa lama gitu kan, bukan berarti itu salah, tapi memang itu tadi proporsi antara di kerja dengan keluarga itu juga jadi salah satu hal penting sih. Yang kadang-kadang juga kalau laki-laki itu kalau sudah namanya kerja suka lembur kan ya. Nah kadang-kadang itu dijadiin alasan, aku udah capek udah nyari ikut, masa ya aku masih main juga sama anak. Itu yang kadang-kadang konsepnya agak salah kayak gitu. Ya rumah dan pekerjaan itu sama-sama penting. Tapi kalau memang pekerjaan itu bisa dibawa ke rumah atau kita kerjakan di rumah,
sambil mencuri-curi waktu itu juga penting gitu loh. Jadi jangan sampai kita hanya fokus di sana sampai 24 jam di kantor kan. Ya enggak juga sih, 24 jam enggak juga sih, tapi ya harus hampir 20 jam gitu hampir kali 20 jam lah gitu kan, ya jangan lah gitu. Harus bisa ini. Kadang-kadang juga kasus yang kemarin yang saya tangani itu juga dia kalau sudah kerja Sabtu Minggu ya dia nggak mau main sama anaknya. Maunya kumpul sama temennya. Kemarin teman kantor gimana gitu kan? Ngapain teman kantor juga, katanya ya ini kan teman lama, reunian sama teman lama, tapi anaknya nggak pernah diajak, nggak pernah apa ya, sampai akhirnya ya maaf ngomong ya mungkin ya tadi yang saya bilang, anak laki-laki kalau nggak ada sosok ayah jadi lebih agresif di rumah, ya udah kayak gitu, seperti itu sih. Itu kan kalau untuk sosok ayah yang hadir tapi secara emosional kurang. Karena yang jadi pertanyaan tuh gimana kalau si anak ini emang nggak punya figur ayah karena ayahnya udah mau pergi sama ayahnya tuh udah wafat kayak gitu. Kira bakal jadi kayak gimana sih? Apakah dia itu akan ya udah kalau udah fatherless berarti dia nggak akan dapat penguatan dari mana-mana, atau dia akan mendapatkan figur lain yang itu bisa menggantikan sosok ayahnya. Nah itu masih banget kayak yang di apa ya, isu-isu yang diperbincangkan sampai saat ini gitu. Atau mungkin kalau dari kasus yang pernah aku tangani ada juga yang dia dapat penguatan figur ayah itu dari kakeknya, atau dari kakaknya yang kalau misalnya ayahnya sudah wafat tuh dari kakaknya yang juga laki-laki. Nah itu sudah sempat diajarkan kan sama ayahnya. Nah itu juga dikuatkan ke adiknya. Jadi dia tetap dapat figur ayah walaupun bukan dari ayah langsung. Nah itu memang pasti ada kurangnya ya ada gitu kurangnya. karena pasti beda gitu loh, tapi itu setidaknya bisa membantu karena memang bukan karena keadaan yang disengaja ya. Kalau menurut aku itu bukan disengaja ayahnya meninggalkan. Kalau meninggalkan kan tuh sosoknya ada nih gitu loh, tapi kasih sayangnya nggak ada. Gimana sih kita lihat ada orangnya tapi ih kamu nggak ngapa-ngapain sih kayak gitu kan, agak kesel gitu kan. Tapi kalau sosoknya memang meninggal, sudah wafat gitu, anak perlahan itu akan mengerti bahwa memang ayahnya memang sudah tidak ada, sudah wafat kayak gitu. Nanti orang-orang di sekelilingnya bisa menggantikan untuk ngasih tahu, walaupun akan berbeda pastinya. Pasti berbeda. Kalau yang kasus yang pernah saya dapat itu figurnya itu didapat dari ya tadi kata Mbak Justisi tadi dari kakek. Jadi memang karena bapaknya itu ya ini mungkin karena korban perceraian ya. Jadi ya memang udah nggak ada, terus bapaknya udah pergi entah kemana gitu, akhirnya yang menggantikan itu sosok kakeknya. Nah kakeknya itu yang memberikan yang tahu sifat bapaknya, karena ini tahu sifat bapaknya kayak gimana, terus akhirnya ditanamkan ke anaknya itu untuk mengganti sosok ayahnya yang tidak ada, yang belum pernah didapat waktu itu sama bapaknya. Kalau aku sih begitu. Terus atau yang kalau LDM ya itu ponakan perempuan saya sama ponakan laki-laki itu saya yang jadi figur bapaknya. Jadi apapun yang penanam normanya, penanaman kedisiplinannya, nilainya itu saya yang ajarkan gitu. Jadi intinya anak perempuan itu jangan sampai tidak mendapatkan figur seorang laki-laki. Gitu loh. Jadi apa yang saya ajarkan ke anak saya ajarkan juga kepada ponakan saya. Jadi ponakan tuh ngerti ketika ketemu sama omnya, oh harus gimana ya kalau nanti ngomongnya gimana ya, terus habis itu tanggung jawabnya bagaimana. Itu yang saya tanamkan kalau yang saya dapat dari keponakan saya, karena kan ini bapaknya kan di luar kota, jadi kan nggak dapet sama sekali ini kan. Jadi apalagi ponakan perempuan lahir itu nggak ada bapaknya. Jadi yang selalu menjaga ya aku kalau saya atau enggak kakeknya kayak gitu. Tapi kalau yang norma-norma memang saya yang ajarkan itu ke ponakan saya. Sama juga dengan yang kasus yang ketemu itu yang tadi aku ceritakan itu yang 17 tahun pisah kota gitu ya dengan orang tuanya. Jadi memang dari kecil itu sudah itu tadi terpisah dan dititipkan ke kakek nenek gitu. Jadi yang memang menggantikan untuk bisa itu tadi mengajarkan moral, nilai-nilai dan segala macamnya lebih kepada orang sekitarnya itu, kakek neneknya itu tadi gitu kan. Kakek nenek mungkin Pak D, Budenya yang yang sama-sama membesarkan si anak ini tadi gitu. Jadi memang jadi ya
kalau dampaknya akhirnya kalau kita ngomong dampak tadi memang ada yang secara memang Mas bilang agresif itu tadi, terus dia secara emosional susah untuk mengontrol emosi gitu kan, dan juga mungkin akhirnya berpengaruh sama hubungan dia ke lingkungan sekitarnya, ke pertemanan jadi bermasalah, itu memang ada. Tapi kalau dari yang kemarin saya temui itu memang dampaknya itu belum terlalu parah banget gitu. Tapi dia masih bisa berkomunikasi sama orang, punya sahabat, punya teman, bisa curhat, bisa ngomong. Itu tadi karena menurut saya sendiri itu sudah difasilitasi sama kakek nenek. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang dampak buat anak cowok ya, kalau misalnya ada dalam kondisi yang kehilangan figur ayah gitu ya, atau fatherless. Nah, kalau sekarang dampaknya buat anak cewek itu apa aja sih? Banyak sih ya kalau cewek. Salah duanya, salah tiga, salah. Oke, salah satunya yang paling sering tuh sering ditipu cowok. Ditipu cowok. Terus jadi Kenapa kok bisa jadi ditipu cowok? Jadi kayak ya maksudnya dia tuh jadi seksual aktif. Seksual. Nah, itu karena kan dia itu mengiranya bahwa dengan seksual itu dia dapat kasih sayang. Nah, kalau cowok kan belum tentu juga itu adalah merupakan wujud kasih sayangnya kayak gitu. Bisa jadi dimanfaatin ya? Iya, jadi kebanyakan dimanfaatin lebih ke arah kenakalan remaja, remaja. Seksual aktif, terus ini sih berontak di Berontak, emosi nggak stabil gitu, apalagi pola komunikasi dia di rumah tuh pasti berantakan banget. Bisa kayak gitu. Dan kalau dari pengalaman kasusku tuh yang aku tangani ya, si klien ini memang kan dia sosok ayahnya ada tapi secara emosional nggak ada. Jadi dia pola komunikasinya itu yang jadinya berantakan dengan orang tuanya. Jadi walaupun misalnya dia di rumah itu ngobrol sama ibunya, tapi waktu itu kayak masih anget-angetnya sama si ayang itu kan. Ayang. Diajak pergi sampai malam, sampai tengah malam, sama ibunya udah larang-larang tuh, ya udah dia pergi aja. Tetap aja pergi gitu ya. Jadi malah sampai ribut-ribut kayak gitu. Terus menganggap orang tua itu nggak peduli sama dia kayak gitu. Nggak ngertiin dia. Nggak ngertiin dia. Gitu. Karena alasannya sih laki-laki tuh bisa lebih memberi perhatian, kasih sayang buat dia, dan kesannya tuh nggak akan meninggalkan dia. Nah itu sih biasanya. Padahal cuma diucapkan aja ya. Ya sama kayak tadi lirik lagi ya. Tapi karena emang itu beneran sih itu. Banyak banget klien-klien yang ya cowoknya janji-janji manis doang, tapi dan dia lebih rela buat ninggalin keluarganya dan sama cowoknya, terus nanti tahu-tahu dikecewakan, kayak gitu berulang terus. Dan kadang-kadang walaupun sudah dikecewakan, cowok itu datang lagi masih terima lagi, masih mau lah gitu. Itu yang kebanyakan yang sering terjadi ya, sudah 3 kali diselingkuhin. Nah, ini pacaran sih, pacaran kok selingkuhan ya. Sering diselingkuhin, habis itu nanti balik lagi nerima lagi. Terus habis itu ya maaf ngomong ya diajak hubungan itu pun juga mau lagi, padahal dia udah sering dibohongin. Iya, balik lagi gitu, ke tadi gitu kan, yang dia mendapatkan sesuatu gitu. Sesuatu yang dari yang nggak ada. Yang dia anggap merupakan wujud kasih sayang. Iya, bahkan lucunya tuh yang pernah aku tangani itu ya, dia bilang kayak gini, aku tuh sudah nggak pengen sebenarnya mbak kayak gitu lakuin, tapi kalau kosong, misalnya habis putus sama cowok tuh kayak nggak bisa gitu kalau kosong berapa nih. Jadi benar-benar yang dia baru putus hari ini, besoknya tuh udah deket lagi, udah ada lagi. Gitu. Kalau lebih cepat iya, kalau ya jomblo bertahun-tahun kan. Jadi dia harus punya gantungan sebelum ngelepas gantungan yang lain ya. Dia harus cari pelampiasan yang lain lagi. Iya. Kadang-kadang itu akan seperti itu terus. Jadi misalnya dikecewain dengan cowoknya, cari yang bisa membuat dia bahagia, nanti ditawarin ini juga mau, ayo. Terus nanti yang ini tetap ada lagi, ayo. Ya pokoknya kuncinya sama tadi, intinya cuma pengen cari cowok yang bisa bahagiain dia. Iya. Gitu. Dampaknya luar biasa banget ya. Banyak kenakalan-kenakalan remaja yang disebabkan sama hal itu gitu ya. Soalnya temen aku juga pernah ada yang kayak mini riset gitu sama kayak cabe-cabean gitu ya, sama cabe-cabean, dan ternyata father attachment-nya itu sangat rendah. Oke. Gitu. Jadi yang cabe-cabean yang gimana tuh maksudnya? Maksudnya tuh yang pada suka nongkrong kayak apa namanya, balap liar, yang kayak gitu. Terus Motor bertiga. Iya, bertiga. iya bener. Cowok yang ngendarain cewek bertiga. Iya, nah yang kayak gitu-gitu yang suka pada nongkrong, ada di salah satu tempat di Jogja kayak gitu. Itu ternyata fatherless gitu, father attachment-nya sangat rendah.
Nah kalau kita udah lihat dampaknya yang wah luar biasa banget ya gitu. Untuk misalnya nih ada keluarga yang baru menikah atau sekarang lagi proses pacaran dan menuju ke jenjang pernikahan, pasti kan bisa ya mengantisipasi hal ini gitu ya. Jadi sebelum apa sih kalau istilah Jawa tuh sebelum kebacut, apa bahasa Indonesianya? Telanjur. Telanjur. Sebelum terlanjur, apa sih yang bisa dilakukan? Kan kita juga harus belajar ya caranya gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk sebelum terlanjur ke sana? Mungkin dari yang sudah berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga yang jelas saya banyak sih teman-teman juga konsultasi pas mau nikah gitu gimana ya. Yang penting tuh sebagai seorang yang mau menikah itu kita harus berbagi tanggung jawab itu diajarkan. Jadi kita ngajarin dulu ini laki-laki itu tidak selamanya mencari nafkah. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa mencari nafkah itu ya sudah tanggung jawabnya laki-laki tapi tidak membantu istri. Istri pun juga sama, istilahnya boleh membantu suami mencari nafkah, tapi jangan lupa tanggung jawab dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu apa sih gitu. Jadi jangan berpaku pada laki-laki itu ya udah fokusnya cari nafkah aja. Istri itu di rumah aja ngurusin anak, ngasih pendidikan itu jangan. Jadi mindset tentang peran sebagai perannya mereka di rumah tangga itu yang harus ini juga. Terus juga kalau mau punya anak langsung itu pun juga antara dua orang itu harus bertemu, istilahnya sepakat dulu mau punya anak sekarang apa ditunda. Jangan sampai salah satu pasangan menunda, istilahnya salah satu pasangan itu tidak mau, aku pengen yang dia enggak gitu. Soalnya pernah waktu kasus itu kejadian akhirnya anaknya dipelantarkan oleh ibunya sendiri atau oleh bapaknya sendiri. Karena apa? Bapaknya sebenarnya nggak mau punya anak, belum siap mau mengasuh anak, tapi karena tuntutan dari orang tua si bapaknya sama keluarga si ibunya itu pengen punya anak. Jadi istilahnya ini cucu pertama, tapi malah bapaknya tuh lebih seneng bermain sama teman-temannya, ya masih kayak gaya jomblo atau gaya yang rasa single gitu loh kan, rasanya kan ya pengen baku hantam ayo rasanya bebas kayak gitu. Tapi emang apa ya, mungkin jadi problem orang Indonesia kebanyakan gitu. Jadi apa ya, itu tadi yang tentang masalah sering ditanyain udah punya anak belum gitu. Jadi apa ya, jadi beban juga. Budaya kita yang sukanya nanyanya kayak gitu gitu. Apalagi kapan nikah gitu kan. Kapan nikah, udah nikah, kapan punya anak, udah punya anak, kapan punya anak 2, 3, 4 seterusnya. Nah, itu yang memang harus dari keluarga pun, dari yang suami istri ini juga harus ngasih tahu juga ke keluarganya. Jadi biar nanti sama-sama nyaman dua-duanya gitu, kedua belah pihak sama-sama nyaman. Oh maksudnya dia belum punya anak karena misalnya dia belum siap materinya, duit misalnya gaji gitu kan, gajinya cukup untuk berdua, kalau ada satu nambah puyeng gitu kan, mending ya nanti difokuskan dulu cari finansialnya dulu. Ya itu yang aku kasih tahu ke teman-teman. Ada juga yang sampai 3 tahun belum punya anak pun aku bilang ya sudah jangan pikirin teman-teman, jangan pikirin omongan orang tua atau teman gitu. Ya sekarang yang jalani hidupmu tuh kamu atau orang lain gitu. Orang tua pun juga sudah nggak punya hak juga. Ibaratnya kalau untuk masuk ke dalam ranah keluarga, mengintervensi keluarga, apalagi memberikan diagnosa ini ada yang mandul ya. Nah itu jangan kayak gitu, malah tambah. Terus ya udah intinya kalau memang keluargamu menginginkan kamu itu ya, kalau memang kamu bisa melakukan ayo, tapi kalau enggak ya udah tinggalin aja. Kan orang tua kan nggak perlu tahu urusan keluarga anaknya gitu. Seperti itu sih kalau saya. Berarti lebih tahu peran ya. Jadi nanti sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami itu apa gitu. Tapi juga nggak melulu misalnya tugasnya, misalnya si istri tugasnya domestik aja gitu kan. Yang suami cari nafkah aja, nggak peduli sama ini ya, nggak kayak gitu juga. Tapi harus ada saling kerjasama ya. Harus kerjasama antar keluarga, dalam keluarga itu sendiri. Iya, karena kan rumah tangga dibangunnya kita ya, bukan sendiri. Saya Nah, itu kan kalau untuk yang mengantisipasi ya, maksudnya belum kejadian ya. Kalau misalnya sudah ada dalam kondisi yang sekarang kayaknya father attachment-nya nih udah mulai agak rendah, semakin berkurang kayak gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu?
Kalau dari ini karena aku belum berkeluarga, cuma dari pengalaman ini ya dapat klien kayak gitu yang memang harus diperkuat itu pola komunikasi gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya apakah ini nantinya yang berperan ini hanya ibunya saja atau mungkin ada keluarga yang lain. Tapi memang pola komunikasi ini harus kita benar-benar arahkan gitu. Kalau misalnya si ibu ini kayak dia itu nggak tahu harus cerita ke siapa, ya kita arahkan coba menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu kayak gitu. Dan pola cara dia mungkin selama ini berkomunikasi sama anak itu juga diperbaiki. Karena kalau yang kayak kasus klien ini simpel aja sih, dia itu anaknya nggak suka kalau dibentak-bentak, tapi masih mau kalau dikasih tahu. Oh berarti caranya ya ibu yang harus menurunkan egonya gitu kan, jangan marah-marah. Pola komunikasi. Iya, komunikasi, jangan jedor pukul pintu gitu loh. Nah itu bikin dia udah tambah marah gitu. Jadi coba aja lebih smooth kayak gitu sambil ngobrol. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang bisa salah satunya mengantisipasi ketika udah kejadian kayak gitu. Tapi kalau yang mungkin ada keluarganya yang ada figur ayah, figur laki-laki yang mengganti, ya itu sih mungkin yang bisa istilahnya saling lah, tolonglah bantuin kayak gitu. Sama yang kayak Mas Ray bilang itu ya, karena dia punya ponaan kan jadinya lebih ke arah membantu kakaknya untuk memberikan nilai-nilai moral dan lainnya itu ke ponakannya itu. Itu sih kalau aku. Oh Yus, ada yang menambahkan? Kalau misalkan sudah terlanjur gitu ya, itu memang kalau bisa menghadirkan sosok ayah ini entah dari ibunya sendiri atau dari orang lain. Karena ibu jadi lebih paham gini loh, oh iya sebenarnya peran ayah itu begini. Bagaimana caranya dia menjadi dua peran ibu dan ayah gitu. Nah, ya itu. Nah, atau memang ya misalnya tinggal dengan kakeknya atau apa, ya itu minta tolong untuk diajarkan lebih memberikan kasih sayang sebagai laki-laki. Nah, itu yang akan membantu anak jadi mengerti, oh peran ayah tuh begini loh, kayak gitu. Aku tuh punya kok sebenarnya, walaupun memang ayahku tuh nggak ada. Mungkin menambahkan yang Wardah ya, yang tentang komunikasi gitu ya. Kan kebanyakan yang fatherless ini orang yang bercerai ya, kayak gitu. Nah, itu kan kebanyakan kondisinya kenapa anak-anak bercerai itu lebih banyak yang dikatakan trouble, ya kan? Trouble. Sebenarnya karena kondisinya pada saat setelah pisah itu anak karena kondisi orang tua nih berantem gitu kan, orang tuanya berantem jadi anaknya yang kehilangan gitu loh. Nah sebenarnya pola-pola komunikasi balik lagi gitu loh, ya ada masalah orang tuanya, ya nggak apa-apa orang tuanya pisah gitu, tapi sama anak ini ya harusnya tetap bareng-bareng gitu loh, tetap baik. Jadi kebanyakan memang di situ sih, jadi dia tidak bisa menghadirkan lagi sosok ayahnya karena setelah pisah ya udah kamu nggak boleh ketemu ayahmu, dibatasi jamnya, gini dan sebagainya. Nah seperti itu yang harusnya ketika orang tua punya konflik ya sudah orang tua aja konfliknya gitu loh. Ke anak ya tetap sama, bagaimana si anak ini bisa mendapatkan perhatian yang utuh, kasih sayang yang utuh, seperti itu sih. Contoh bagusnya itu Deddy Corbuzier. Benar. Deddy Corbuzier sama ini ya Kalina ya gitu. Meskipun sudah bercerai gitu kan, si Aska sendiri itu masih dekat sama ibunya, masih dekat sama bapaknya, dan itu ya kalau walaupun sekilas aku lihat itu apa sih bahasanya itu terfasilitasi lah dulu dan itu bisa menjadi faktor pelindung protektif gitu dari si anaknya itu sendiri gitu. Nah, jadi nggak ada kehilangan gitu. Nah, itu jadi contoh-contoh bagus dari komunikasi gitu ya, komunikasi yang bagus antara orang tua orang tuanya dan juga ke anaknya gitu. Nah, iya, betul. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Oke. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, pembahasan kita yang dari tadi itu kita tidak membahas tentang KKI, tidak membahas tentang bagaimana kepribadian dia, kenapa dia bisa menjadi seperti ini sampai viral kayak gitu, tidak sama sekali. Tapi kita membahas satu sisi kehidupannya aja gitu loh. Tapi itu bukan tentang KKI, tapi lebih secara umum. Ketika dalam satu fase kehidupan ada satu fase yang bisa dikatakan tidak sempurna kayak gitu. Ada kehilangan sosok ayah. Tapi sekali lagi ini bukan tentang KKI, tapi kita belajar dari
kisah hidupnya KKI gitu. Dan mungkin pesan aku buat orang tua di luar sana gitu ya, sekarang misalnya sudah menjadi orang tua atau bahkan yang belum menjadi orang tua, ketika kita nantinya jadi orang tua atau sekarang jadi orang tua, berperilakulah berbuatlah dengan sesuatu yang terbaik, karena karena nanti kedepannya kita sebenarnya pengen anak itu nanti menganggap kita sebagai apa sih? Betul. Jadi citra kita ke anak itu nantinya mau kayak gimana? Jadi apakah kita pengen dianggap sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang gila kerja atau sebagainya, itu ada di tangan teman-teman semua gitu. Oke, jangan lupa apa nih? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.